pasar Johar beli telur. Cakep. Lihat orang pacaran, gandengan tangan. Cakep. Kelompok 4 nih, Lur. Yuk, kita cus studi lapangan. Kelompok 4 berjuang ngeluh-ngeluh bersama di Diklat Tim Angkatan 6. Di bawah naungan Coach Yoyon Indrayana, berangkat dari Bandara Ahmad Yani Semarang sejak pagi buta dan mendarat dengan selamat, tapi ngantuk-ngantuk sedikit di Bandara Internasional Ngurah Rai, Bali. Bukan Belitung, bukan Bandung, tapi kesini nih, Kabupaten Badung. Kabupaten yang terletak di selatan Pulau Bali yang merupakan daerah dinamis dengan destinasi wisata populer seperti Pandawa, Uluwatu, dan Seminyak. Menarik wisatawan dari seluruh dunia, termasuk ya kita-kita ini. Geografisnya pun bervariasi, dari dataran rendah, pesisir, hingga perbukitan. Upacara adat, tarian tradisional, dan kerajinan tangan menambah daya tarik kawasan ini. Kabupaten Badung memiliki infrastruktur yang baik, yang diperkuat oleh peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Badung, yang jadi lokasi studi lapangan kita kali ini. Dengan visi melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Trihita Karana, Dinas PUPR Kabupaten Badung berkomitmen meningkatkan infrastruktur, akses air bersih, dan cakupan sanitasi yang layak bagi seluruh masyarakat, menjadikan Kabupaten Badung tempat yang ideal untuk tinggal dan berkunjung. Selain jalan-jalan dan borong oleh-oleh, apa aja sih pelajaran yang dibawa pulang oleh bapak-bapak dan ibu-ibu ini? Nah, mengingat Kabupaten Badung merupakan salah satu destinasi utama wisatawan di Bali, kepemimpinan transformasional di daerah ini dilakukan dengan pendekatan yang inklusif dan visioner. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Badung, Insinyur Ide Bagus Surya Suamba, memimpin dengan penuh keteladanan, pemikiran yang out of the box, dan kesediaan untuk turun langsung mengecek kondisi lapangan. Ia berhasil merangkul berbagai stakeholder, baik internal maupun eksternal, untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Badung. Gaya kepemimpinan kayak gini menggerakkan potensi daerah melalui inovasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan pelibatan aktif masyarakat. Ada 2 inovasi unggulan yang dimiliki oleh Dinas PUPR Kabupaten Badung yang berhasil menarik hati kita semua nih. Si Pemuja dan Batara. Si Pemuja atau Sistem Informasi Pengendali Mutu Jasa Konstruksi Badung yang unggul memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, meliputi pemantauan proyek secara real time, manajemen data proyek yang efisien, komunikasi efektif antar pihak terkait, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek, memastikan informasinya tersedia untuk dibuka ke publik. Sedangkan Batara alias Badung Tata Ruang lebih menekankan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan ramah lingkungan dengan menggunakan bahan bangunan yang ramah lingkungan, pengelolaan limbah konstruksi, penghijauan, dan edukasi lingkungan mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan. Memang sebetulnya inisiasi dari keresahan sebetulnya daripada masyarakat yang
susah untuk mendapatkan informasi tata ruang. Jadi mereka hanya tahu dokumen, kemudian mereka hanya tahu bagaimana caranya, mereka tidak tahu bagaimana cara mengakses untuk mendapatkan informasi, untuk mendapat panduan bahwa ini bisa dibangun atau tidak lokasinya. Jadi itu yang pertama mereka hadapi kesusahannya. Kemudian mereka harus datang ke kantor kita, kemudian memperlihatkan bukti tanahnya, lokasi di mana yang dimohonkan. Dan itu karena kami jaraknya kan cukup jauh, jadi kalau dari selatan itu, dari Ibu mungkin kebayang dari bandara tadi ke sini saya itu butuh waktu berapa lama untuk bisa hanya mengetahui ini tanah saya bisa dibangun apa sih, seperti itu. Kedua inovasi ini mencerminkan komitmen Dinas PUPR Kabupaten Badung dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Kerennya lagi, Kabupaten Badung juga menetapkan standar kinerja pelayanan yang tinggi untuk memastikan layanan publik yang optimal. Standar ini mencakup kecepatan pelayanan, ketepatan waktu, profesionalisme pegawai, dan kualitas hasil layanan yang diperkuat dengan standar pelayanan minimal yang harus dipatuhi oleh setiap unit kerja. Selesai deh studi lapangan. Waktunya kembali ke realita. Kita lanjut diklat di Kota Semarang tercinta. Siap. Allahu Akbar.